Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, angkatan 2017, blok Tropmed. Di kesempatan kali ini, kami mendapatkan tugas untuk mempresentasikan hasil tutorial kami, yaitu pada kasus 2. Di video kali ini, yang akan menjadi pembicara yaitu 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Enggaristia Putri, dan 2 rekan saya yaitu Dina Dwi Anjani dan Dita Permata. Sebelum saya membacakan kasus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Resti, spesialis patologi anatomi, yang menjadi fasilitator kami dan sudah membimbing kami dari mulai kasus 1 hingga kasus 4. Baik, kita masuk ke dalam kasusnya saja. Saya akan membacakan kasus. Judul dari kasus ini yaitu demam setelah dinas di luar bagian 1. Seorang wanita, Mrs. Y, 30 tahun, datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan demam hilang timbuh 2 hari sekali, menggigil disertai keringat pada malam hari. 1 minggu sebelumnya, wanita ini sehabis dinas luar di daerah Pesawaran, Kecamatan Hanura. Aktivitas terakhir adalah survei di lokasi bekas tambak. Dari kasus di atas, kami mendapatkan keyword yang pertama yaitu wanita 30 tahun, yang kedua demam, yang ketiga menggigil, yang keempat berkeringat, yang kelima demam berulang, yang ketujuh riwayat dinas luar. Dari kasus di atas, kami mendapatkan problem yaitu seorang wanita 30 tahun datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan demam berulang 2 hari sekali. Dari kasus itu, kami mendapatkan diagnosis diferensial atau DD ada 4. Yang pertama, malaria, yang kedua DBD, yang ketiga demam tipoid, yang keempat leptospirosis. Baik, kita masuk saja ke more info atau kasus bagian 2. Untuk pemeriksaan fisiknya, dia keadaan umumnya tampak sakit sedang. Kesadarannya kompos mentis. Untuk vital sign-nya, yang pertama tekanan darahnya 120/80 mm air raksa, nadinya 100 kali per menit, respirasinya atau pernapasannya 24 kali per menit, untuk suhunya 38 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan labnya, Hb-nya dia 9, untuk leukositnya 4000, trombositnya 160.000. Untuk tes Widal-nya tidak meningkat, dan di urinnya terdapat urinobilinogennya positif. Untuk pemeriksaan apusan darahnya, dia terdapat sel darah merahnya membesar dan ada granul Schaffner. Kita simpulkan saja dari info ini, tekanan darahnya dia normal. Untuk nadinya dia takikardi karena mengalami peningkatan, yaitu 100 kali per menit. Untuk respirasinya dia cukup meningkat, suhunya dia demam. Untuk Hb-nya dia mengalami anemia. Untuk leukositnya dia terbilang normal. Untuk trombositnya juga dia normal. Untuk tes Widal-nya dia tidak meningkat. Berarti kita dapat menghilangkan DD demam tipoid. Untuk urinnya dia urinobilinogennya dia positif. Dan terdapat di pemeriksaan apusan darahnya sel darah merah membesar dan granul Schaffner. Baik, dari more info di atas, kami mendapatkan hipotesa yaitu seorang wanita 30 tahun datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan demam berulang disertai menggigil dikarenakan infeksi malaria. Danom yang kami cari yang pertama definisi, yang kedua etiologi, yang ketiga epidemiologi malaria di Indonesia, yang keempat manifestasi klinis, yang kelima patofisiologi, yang keenam faktor resiko, yang ketujuh komplikasi, yang kedelapan cara mendiagnosis malaria, yang kesembilan penata laksanaan dan pencegahan, yang kesepuluh klasifikasi malaria, yang kesebelas prognosis malaria, yang terakhir mekanisme demam dan menggigil. Baik, untuk learning isunya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk learning issue pada kasus malaria ini. Yang pertama, ada definisi dari malaria. Malaria adalah suatu penyakit serius dan terkadang fatal yang disebabkan oleh parasit yang biasanya menginfeksi nyamuk jenis tertentu yang memakan manusia. Orang yang menderita malaria
biasanya sangat sakit dengan demam yang tinggi, menggigil kedinginan, dan penyakit seperti flu. Meskipun malaria dapat menjadi penyakit yang mematikan, penyakit dan kematian akibat malaria biasanya dapat dicegah. Yang kedua ada epidemiologi. Pada tahun 2018, diperkirakan 228 juta kasus malaria terjadi di seluruh dunia, dibandingkan dengan 251 juta kasus pada tahun 2010 dan 231 juta kasus pada tahun 2017. Perkiraan jumlah kematian malaria mencapai 405.000 pada tahun 2018 dibandingkan dengan 416.000 kematian pada 2017 dan 585.000 kasus pada tahun 2010. Sebagian besar kasus malaria pada tahun 2018 berada di wilayah Afrika Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 213 juta atau 93%, diikuti oleh WHO wilayah Asia Tenggara dengan 3,4% dari kasus dan wilayah Mediterania Timur WHO dengan 2,1%. WHO Asia Tenggara terlihat penurunan pada angka kejadiannya dari 17 kasus penyakit per 1.000 populasi beresiko pada tahun 2010 menjadi 5 kasus pada tahun 2018, yaitu terjadi penurunan 70%. Di WHO wilayah Afrika, tingkat kejadian kasus juga menurun dari 294 pada 2010 menjadi 229 pada 2018, mewakili pengurangan 22%, sedangkan semua wilayah WHO lainnya mencatat sedikit kemajuan atau peningkatan kejadian. Contohnya, wilayah WHO di Amerika mencatat kenaikan, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan malaria transmisi di Republik Bolivarian Venezuela. Selanjutnya, ada gejala dan tanda dari malaria, yaitu demam, menggigil, mual, muntah, diare, nyeri otot, serta pegal-pegal. Selanjutnya ada faktor resiko dari malaria, yaitu yang pertama ada bayi dan anak yang usianya kurang dari 5 tahun, wanita hamil, pasien yang menderita HIV atau AIDS, migran non-imun, serta pelancong. Untuk diagnosa malaria itu, WHO merekomendasikan diagnosis berdasarkan gejala klinis dengan 2 petunjuk. Yang pertama, bila resiko infeksi malaria rendah, kemungkinan transmisi malaria minimal, diagnosa berdasarkan adanya demam selama 3 hari, dan tidak ditemukan penyebab infeksi lainnya. Yang kedua, bila penderita resiko malaria tinggi dan transmisi malaria sangat tinggi, diagnosanya berdasarkan adanya demam 1 hari yang disertai adanya anemia. Pada anak sering ditandai dengan pucat di telapak tangan. Diagnosis pasti dengan menemukan adanya parasit malaria ditegakkan dengan pemeriksaan mikroskopik sebagai standar baku, dan bila tidak dimungkinkan dibantu dengan tes diagnosa cepat atau rapid diagnosis test. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang dari malaria ada 4. Yang pertama, pemeriksaan tetes darah untuk malaria. Pemeriksaan mikroskopik darah tepi untuk menemukan adanya parasit malaria sangat penting untuk menegakkan diagnosis. Yang kedua ada tes antigen. Ada 2 jenis antigen, yaitu histidine rich protein 2, mendeteksi antigen dari Plasmodium falciparum, dan antigen terhadap LDH atau laktat dehidrogenase yang terdapat pada Plasmodium lainnya. Kemudian yang ketiga ada tes serologi. Tes ini berfungsi mendeteksi adanya antibodi spesifik terhadap malaria atau pada keadaan di mana parasit sangat sedikit jumlahnya. Kemudian yang keempat ada tes diagnosis molekular. Nah, kita ketahui bahwa malaria itu ada trias. Triasnya ada 3. Yang pertama, tahap dingin. Di sini terjadi sensasi yang menggigil dan kedinginan. Kemudian yang kedua ada tahap panas. Terjadi demam, sakit kepala, muntah, kejang pada anak. Yang ketiga tahap berkeringat. Di sini terjadi keluar keringat, suhunya kembali normal dan kelelahan. Pada tata laksana malaria yang disebabkan Plasmodium falciparum dengan Plasmodium vivax itu pada dasarnya sama, yaitu menggunakan obat golongan ACT. Perbedaannya itu hanya terletak di dosis primaquinnya saja, yaitu pada falciparum
Pemakaiannya itu 45 mg per hari sebanyak 3 tablet sebagai dosis tunggal. Dan sedangkan pada Plasmodium vivax, primaquinnya dipakai 15 mg 1 tablet tiap hari selama 14 hari. Nah, untuk sediaan ACT di Indonesia sendiri itu ada 3 jenis kombinasi. Yang pertama ini ada kombinasi artesunat dan amodiaquin. Yang kedua ada kombinasi artemether dan lumefantrine. Selanjutnya ada kombinasi dihidroartemisinin dan piperaquine. Itu sumbernya dari Kemenkes RI 2011. Ada komplikasi malaria. Yang pertama ini malaria cerebral. Itu ditandai dengan penurunan kesadaran yang tidak disebabkan oleh penyakit lain atau 30 menit setelah kejang. Ada asidosis atau asedemia, ditandai dengan pH darahnya kurang dari 7,25 atau plasma bikarbonatnya kurang dari 15 mmol per liter, dan juga kadar laktat venanya lebih dari 5 mmol per liter. Selanjutnya juga bisa terjadi anemia berat normositik, yaitu ditandai dengan Hb-nya kurang dari 5 gram atau hematokritnya kurang dari 15%. Bisa juga terjadi gagal ginjal akut, yaitu ketika urin kurang dari 400 ml per 24 jam pada orang dewasa atau 12 ml per kilogram berat badan pada anak-anak. Setelah dilakukan rehidrasi itu ya, disertai juga dengan kreatinin lebih dari 3 mg. Komplikasi selanjutnya bisa edem paru, juga bisa jadi gagal sirkulasi atau shock, di mana ketika tekanan histoliknya kurang dari 70 mm air raksa. Itu untuk anak 1-5 tahun itu kurang dari 50 mm air raksa. Bisa terjadi perdarahan spontan, kejang berulang lebih dari 2 kali per 24 jam, dan juga hiperlaktemia lebih dari 5 mmol per liter. Sumbernya dari IPD UI jilid 1 edisi 6 halaman 604. Pencegahannya yang pertama, tadi obat anti malaria. Bagi para pelancong nih, itu sebaiknya dicegah melalui kemopropilaksis yang menekan tahap darah infeksi malaria sehingga mencegah penyakit malaria. Terus yang kedua ini pencegahannya melalui kontrol vektornya. Jadi WHO merekomendasikan perlindungan untuk semua orang yang beresiko malaria dengan pengendalian vektor malaria yang efektif. 2 bentuk pengendaliannya itu, yang pertama memakai kelambu, dan yang kedua penyemprotan residu dalam ruangan. Yang ketiga ini pencegahannya itu melalui vaksin untuk melawan malaria. Untuk perbedaan DD-nya sendiri antara malaria, tifoid, dan leptospirosis. Yang pertama ini, pada malaria, trias malaria itu ada demam, menggigil, dan keringat. Sedangkan pada tifoid, itu demam tinggi pada sore menjelang malam. Kemudian turun pada pagi hari, diare, mual muntah. Sedangkan pada leptospirosis ini terdapat riwayat bekerja atau terpapar dengan lingkungan terkontaminasi dengan kencing tikus atau riwayat banjir. Pada malaria juga perbedaannya riwayat berpergian ke daerah endemik malaria. Sedangkan pada tifoid itu terdapat riwayat jarang cuci tangan atau kesulitan air bersih. Untuk tes laboratoriumnya pada malaria itu ditemukan parasit Plasmodium, dan pada tifoid itu ditemukan pada tes Widalnya itu positif. Untuk prognosis malaria sendiri ini bergantung pada derajat beratnya malaria. Secara umum, prognosisnya adalah dubia et bonam. Penyakit ini dapat terjadi kembali apabila daya tahan tubuh menurun. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan derajat. Yang pertama ini ada malaria asimptomatik. Jadi seperti namanya berarti dia tanpa gejala. Yang kedua ada malaria tanpa komplikasi. Itu ditemukan parasit. Tapi ada gejala juga. Gejalanya dapat klasik maupun tidak klasik. Pada penderita ini tidak ditemukan tanda-tanda komplikasi yang sebelumnya sudah disebutkan. Selanjutnya ada malaria berat. Penderita berat malaria
yang menurut WHO didefinisikan sebagai infeksi Plasmodium falciparum dengan satu atau lebih komplikasi. Terus selanjutnya ada malaria bentuk khusus. Itu yang pertama ada malaria pada kehamilan, malaria dengan HIV/AIDS, pengobatan malaria pada pelancong atau traveler, sama selanjutnya ada malaria oleh karena transfusi darah. Sumbernya itu IPID Jilid 1 edisi 6 halaman 604 sampai 605. Terima kasih. Mungkin cukup sekian sedikit video penjelasan tentang malaria ini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.